Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Putri dan saya dari Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja UIN Alauddin Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penyakit-penyakit apa sih yang dapat disebabkan oleh mangan dan persenyawanya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ini merupakan penyakit-penyakit yang dapat timbul karena hubungan antara pekerjaan seseorang pekerja tersebut, baik itu karena lingkungan kerjanya, bahan-bahan dan alat yang digunakan, dan lain sebagainya. Mangan adalah salah satu elemen penting yang beracun apabila memiliki konsentrasi yang terlalu tinggi di dalam tubuh, tetapi juga diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup. Mangan adalah unsur kimia berwarna kelabu keputihan yang memiliki simbol Mn pada suatu unsur kimia dan merupakan salah satu jenis logam berat yang mudah teroksidasi. Sekitar 85-90% mangan digunakan untuk keperluan pembuatan logam dan banyak juga dimanfaatkan dalam industri peleburan besi ataupun baja dan pengolahan logam lainnya. Banyak juga digunakan dalam bentuk mangan oksida dan dioksida untuk pembuatan baterai kering. Debu yang di dalamnya terdapat mangan akan masuk ke tubuh melalui saluran pernafasan. Bagian-bagian organ pernafasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. 0,5 nanomikro atau lebih akan tertahan oleh bulu hidung dan bulu yang ada pada pipa pernafasan. Apabila debu yang masuk itu lebih halus, maka akan terus terbawa sampai paru-paru. Debu yang tertahan baik pada bagian hidung maupun bagian saluran pernafasan lain sebelum sampai paru-paru akan dihembuskan keluar kembali seperti pada saat seseorang bersin ataupun bersamaan dengan keluarnya karbon dioksida. Debu yang mengandung mangan apabila menempel pada paru-paru seseorang akan menimbulkan beberapa penyakit pernafasan seperti manganisme, kerusakan saraf di otak, dan gangguan pernafasan seperti bronkitis dan pneumonia. Pertama, gangguan pernafasan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara konsentrasi mangan dalam udara dengan kejadian iritasi saluran pernafasan. Contohnya debu yang muncul pada proses penambangan mangan yang bersifat toksik atau racun bagi manusia dan dapat mengakibatkan iritasi pada saluran pernafasan. Contohnya, asap pengelasan yang terbentuk saat proses pengelasan terdiri dari berbagai campuran logam dan salah satunya adalah mangan. Dalam konsentrasi yang besar, partikular dari asap hasil pengelasan dapat menimbulkan paparan pada pekerja secara intensif. Efeknya pada pernafasan pekerja pengelas yang diantaranya adalah pneumonia, bronkitis, iritasi saluran pernafasan, dan lain sebagainya yang mengganggu fungsi saluran pernafasan dan juga fungsi paru. Penyakit akibat mangan yang kedua adalah kerusakan saraf pada otak. Mangan dapat mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk berpikir jernih. Mangan dapat mengakibatkan kerusakan otak secara permanen apabila mangan dengan kadar yang tinggi terserap oleh tubuh dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga lama-kelamaan fungsi otak tersebut akan menurun, bahkan dapat menyebabkan munculnya sebuah penyakit yang dinamai penyakit Parkinson. Selanjutnya adalah penyakit akibat mangan, yaitu manganisme. Dengan kata lain, keracunan mangan kronik. Orang yang dalam waktu lama terpapar mangan dengan kadar yang tinggi secara terus-menerus dapat mengalami kondisi yang dikenal dengan istilah manganisme. Manganisme itu merupakan
penyakit keracunan mangan dan dapat menyerang sistem saraf pusat yang bersifat kronis. Yang terjadi bila bahaya mangan tidak segera disingkirkan dari awal. Efek mangan terhadap sistem saraf pusat ditandai dengan adanya gangguan kapasitas mental, terlihat pada paparan lebih atau sama dengan 2 tahun. Apabila sudah mencapai kondisi ini, artinya sudah tidak dapat pulih kembali sekalipun di kemudian hari bebas dari debu mangan, dan tidak mustahil untuk pekerja tersebut menjadi cacat selamanya. Gejala manganisme ini sendiri dapat muncul perlahan selama beberapa bulan, bahkan sampai bertahun-tahun dengan intensitas berlebihan. Tidak semua penderita mengalami gejala yang sama, dan dalam beberapa bulan penyakit ini menjadi semakin berat dan tidak dapat disembuhkan, sehingga membuat penderita tak mampu beraktivitas kembali. Ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit akibat terpapar mangan dan persenyawaannya. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan sangatlah mempengaruhi status kesehatan pekerja, karena jenis pekerjaan yang menentukan mengenai apa saja yang dikerjakan, alat dan bahan yang digunakan, dan lain sebagainya yang terkait dengan pekerjaan tersebut sehari-harinya. Adapun jenis pekerjaan yang sangat berisiko tinggi terhadap paparan mangan ini seperti pekerja yang bekerja pada penambangan mangan, pekerja yang bekerja pada peleburan besi dan baja, pekerja keramik ataupun porselen, pekerja laboratorium kimia, dan lain sebagainya. Faktor risiko yang kedua yaitu lingkungan kerja. Apabila lingkungan kerja dikerjakan dalam lingkungan kerja yang tertutup, maka pekerja tersebut lebih berisiko untuk terpapar bahan berbahaya seperti mangan. Contohnya, aktivitas pengelasan yang dilakukan pada area terbuka dan area tertutup. Area kerja terbuka merupakan area kerja yang dilakukan di bawah sinar matahari langsung dan di ruangan terbuka, sehingga zat-zat kimia baik dalam bentuk debu, gas maupun asap tidak akan langsung memapari pekerja. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang tertutup dengan ventilasi yang tidak memupumi pula, maka dapat secara langsung memapari pekerja tersebut. Faktor risiko yang ketiga adalah shift kerja. Salah satu faktor risiko yang menyebabkan penyakit pada pekerja adalah shift kerja. Contohnya, pekerja tambang memiliki waktu shift siang, yaitu pagi, siang, sore, dan juga shift malam. Permasalahan yang banyak terjadi pada para pekerja malam karena irama fase tubuh manusia yang tidak dapat menyesuaikan sehingga tidak dapat tidur. Pekerjaan yang dilakukan pada malam hari merupakan sistem yang berlawanan dengan irama sirkadian seseorang. Kelainan pola tidur sebagai salah satu bentuk gangguan irama sirkadian yang dialami pekerja shift malam dan memiliki konsekuensi patologis berupa peningkatan kadar sitokin dan inflamasi dalam darah karena penurunan sistem kekebalan tubuh dan antioksidan di dalam tubuh. Faktor risiko selanjutnya adalah masa kerja atau lama kerja. Masa kerja merupakan salah satu faktor risiko penyebab penyakit akibat kerja. Masa kerja merupakan kurun waktu atau lamanya pekerja bekerja pada pekerjaannya tersebut. Masa kerja merupakan jangka waktu seorang bekerja, baik itu di kantor, industri maupun lain sebagainya. Pekerja yang terpapar dalam waktu yang lama, maka pekerja tersebut semakin berisiko untuk terkena penyakit akibat kerja. Menurut suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli, pekerja yang mengalami keabnormalitasan pada saluran pernafasan dicatat bahwa dia telah bekerja selama 20 tahun lebih. Dan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa terpaparnya bahan kimia di udara dengan lama kerja seseorang itu sangat mempengaruhi tingkat risiko untuk terkena penyakit akibat kerja.
Penyakit saluran pernafasan. Ada beberapa gejala yang dapat timbul dari penyakit saluran pernafasan seperti nyeri pada abdomen, sakit pada kepala, kesulitan dalam bernafas, dan lain sebagainya. Penyakit manganisme memiliki gejala yang dapat timbul. Pertama, kepala terasa sakit, mudah marah dan tersinggung, tidak peduli dan merasa bodoh, bersifat agresif dan mudah merasa tegang, sering berhalusinasi, kehilangan nafsu makan, kejang, dan kesulitan dalam berjalan, serta mengontrol gerakan tubuh. Selanjutnya, penyakit kerusakan saraf pada otak akibat mangan. Ada beberapa gejala yang dapat timbul, seperti sering berhalusinasi dan mengalami insomnia berat, sakit pada kepala, dan seseorang menjadi pelupa. Menggunakan alat pelindungan diri yang tepat dan sesuai dengan standar, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, tidak bekerja di area yang tertutup dengan sedikit ventilasi. Nah, sekian untuk video saya ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini.